Kerumunan massa simpatisan pimpinan Front Pembela Islam di sejumlah tempat pasca pulangnya Rizik Syihab menuai berbagai sorotan. Mulai dari penjemputan di bandara, acara ceramah di berbagai pesantren di Jakarta dan Bogor, dan puncaknya yakni pernikahan putri keempat Rizik Syihab sekaligus acara Maulid Nabi di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Sejumlah aparatur pemerintah dimintai keterangan, termasuk Gubernur Anies Baswedan. Lebih dari 9 jam Anies Baswedan jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Anies menyampaikan telah mengklarifikasi 33 pertanyaan yang ditanyakan aparat kepolisian. Jawaban tersebut dilampirkan dalam laporan 23 halaman. Sementara Polda Metro Jaya Rabu siang ini telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap 6 saksi dari pihak Rizik Syihab. Di antaranya Ketua Panitia dan saksi nikah putri Rizik Syihab. Saya tadi telah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Sorotan terkait pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan Putri Rizik Syihab juga datang dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menyayangkan kepada sejumlah pejabat negara yang ikutan hadir dan tidak membubarkan kerumunan massa. Sama kita, sehingga seperti di Jakarta kita sangat menyayangkan bahwa terjadi kerumunan-kerumunan yang tidak baik, dan disayangkan juga pejabat ada yang hadir dalam kerumunan itu dan juga tidak karantin. Saya kembali dari Yunan 3 minggu yang lalu, 1 minggu saya karantin sebelum saya melakukan kegiatan yang lain. Nah, begitu juga nanti ini balik dari Amerika, kami ada juga prosedur harus karantina. Jadi saya pikir tidak boleh ada dispensasi pada siapapun yang balik. Di sisi lain, banyak pihak menilai pemanggilan terhadap Gubernur DKI Jakarta tidaklah tepat. Kini kita akan bahas lengkapnya dalam Indonesia Bicara. Ya, jerat hukum, efek dari kerumunan. Kita akan bahas pada malam hari ini, pemirsa. Sudah tepatkah sebenarnya kaitannya dengan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta dan juga beberapa pejabat di DKI serta beberapa saksi yang memang sudah dipanggil hari ini. Kita sudah tersambung melalui sambungan Skype, yaitu ada Pak Ahmad Suparji Ahmad selaku pengamat hukum, dan juga melalui sambungan telepon sudah ada Profesor Hamdan Zulfa. Selamat malam Bapak-bapak. Malam. Baik, Pak Suparji, di sini ada Pak Hamdan. Pak Hamdan, sudah ada Pak Suparji juga bergabung bersama kita. Kita akan berdiskusi kaitannya dengan jerat hukum dari efek kerumunan. Saya ke Pak Hamdan terlebih dahulu. Di beberapa media sempat disebutkan bahwa pemanggilan Gubernur DKI Jakarta dan juga penyematan pasal, dugaan pasal kaitannya dengan karantina tidak tepat kalau menurut Anda. Apa alasannya Pak Hamdan? Memang pasal 93 itu sulit kalau bagi pelanggar PSBB. Pelanggar PSBB? Ya, sebenarnya pasal itu lebih dikhususkan pada pelanggaran terhadap karantina pintu masuk, ya karantina wilayah. Ya. Tapi sebenarnya tidak ke PSBB. Kenapa? Ya. Kalau ke PSBB itu kan pembatasan sosial berskala besar, pembatasan dalam acara keagamaan, ya. Apalagi di masa transisi ya, jadi beda lagi definisinya. Kemudian pembatasan kegiatan sekolah, perkantoran, yang lebih spesifik lagi pembatasan dalam arti harus pakai masker, ya. Jadi kalau pasal itu dijadikan dasar, maka itu sangat rumit. Ya. Oke. Kemudian pasal 93 juga itu delik material. Delik material itu
harus ada akibatnya. Nah, kalau tidak ada akibatnya, tidak masuk unsur delik 93 itu. Jadi karena itu saya katakan tidak bisa, kecuali mungkin kalaupun ada pelanggaran, adalah pelanggaran perda yang sifatnya pelanggaran, jadi bukan pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan. Oke, artinya apa yang kemarin disampaikan oleh pihak kepolisian juga bahwa ini hanya sekedar untuk klarifikasi begitu ya dari Gubernur DKI Jakarta, karena memang sudah ada peraturan daerah yang menerapkan untuk tidak adanya kegiatan dalam jumlah besar gitu, tetap tidak masuk begitu ya dalam pasal yang dimaksud, yang dituduhkan atau yang didugaan yang dijeratkan kepada Gubernur DKI Jakarta. Makanya kita nggak tahu pasal berapa yang diklarifikasi terkait dengan pasal 93 Undang-Undang Karantina atau Perda. Kalau Perda mungkin saja ada pelanggaran. Oke. Kalau Perda artinya masih bisa masuk begitu ya dalam ranah hukum untuk pemanggilan ini. Tapi kalau untuk pasal 93 tidak bisa begitu ya dikenakan. Mungkin saja ya. Ya pasti tidak bisa kalau pasal 93. Kalau Perda masih sangat mungkin karena Perda itu kan bisa juga panitianya yang kena. Ya, karena kalau perseorangan misalnya gara-gara tidak pakai masker atau duduk berdekatan, ya, maka berapa ribu orang yang harus dibawa. Jadi biasanya ke panitianya, harusnya ke panitia atau korporasi istilah di sana itu di undang-undang itu. Baik, apakah memang ada kaitan sebenarnya pemanggilan ini juga dikatakan sebagai pemanggilan yang mengada-ada gitu Pak Hamdan? Ya bagi saya sih normal-normal aja lah, minta klarifikasi, namanya aja klarifikasi. Ya. Baik, kalau dari Anda tadi menyampaikan bahwa sebenarnya ini karantina yang cukup berbeda dengan PSBB begitu ya. Definisi yang menurut kacamata Pak Hamdan antara karantina dengan PSBB? PSBB itu suatu tindakan kekarantinaan kesehatan yang sangat fleksibel dan sangat longgar begitu dibanding dengan karantina. Itu beda sekali. Karantina itu tingkatnya sangat berat gitu. Ya makanya pelanggaran terhadap karantina itu menjadi sangat tinggi ya. Ancamannya lumayan itu, 1 tahun dan ada denda yang berapa itu, cukup tinggi itu. Kalau di Indonesia sendiri ada Pak untuk undang-undang kaitannya dengan karantina ini sendiri? Ya, undang-undangnya ada, tapi belum ada penetapan pemerintah mengenai karantina, karantina wilayah atau karantina pintu masuk. Yang ada adalah PSBB. PSBB artinya lebih tepat jika memang dikaitkan dengan Perda begitu ya, yang memang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Iya betul. Baik, saya ke itu Pak. Banyak sekali diatur di Perda, betul. Banyak diatur di Perda pelanggaran PSBB itu, ya betul. Lebih pantas untuk kaitannya klarifikasi dengan larangan Perda begitu ya, yang sudah disampaikan oleh Gubernur. Iya. Baik, saya ke Pak Supardi. Pak Supardi, kalau dari pandangan Anda sendiri melihat dengan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta kemarin dengan pasal yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian? Ya, pertama memang dari awal kita ini mendua gitu ya. Karena kita tidak pernah menggunakan istilah secara tegas karantina sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ya, tentang karantina kesehatan. Tetapi kita mencoba lebih lunak dengan menggunakan istilah PSBB. Ya. Tetapi pada saat terjadi masalah, mencoba kembali menguat dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Jadi disinilah antara lain penyebab bagaimana inkonsistensi penegakan hukum kita dalam konteks menangani penyebaran dan pencegahan COVID-19 ini. Dari dulu kan sudah ada upaya-upaya yang mengusulkan supaya ada lockdown sebagai amanah dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan. Ya. Tetapi konsekuensinya kan banyak. Harus memberikan makan, minum orang, termasuk juga hewan. Karena
beban yang berat itu dan resiko ekonominya cukup banyak, maka agak lunak dengan menggunakan istilah PSBB. Yang kedua, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya kan kemarin dalam rangka klarifikasi dengan dugaan ada unsur pidana pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Klarifikasi pada konteks penyelidikan untuk menentukan ada unsur pidananya atau tidak. Orang-orang dipanggil dalam konteks untuk diinterview, untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan pendapat dan lain sebagainya. Kalau ada unsur pidananya, baru ditingkatkan pada penyidikan. Ketika pada penyidikan, maka di situ akan dicari alat bukti, dibuat terang benderang perkaranya, dan ditentukan siapa tersangkanya. Itulah tahapan-tahapan yang mungkin dilakukan dalam proses penegakan hukum yang sedang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Poin ketiga, kalau kita mencermati apa yang terjadi atau yang melatar belakangi pemanggilan klarifikasi terhadap Pak Gubernur, pada dasarnya itu diharapkan sebagai upaya untuk kemudian mencoba menyamakan persepsi agar tidak terulang kejadian seperti itu di masa yang akan datang. Kalau dilihat dari unsur pidananya, kalau mengacu kepada pasal 93, maka unsur-unsur itu tidak terpenuhi. Dan kemudian kalau tadi Prof. Hamdan mengatakan lebih relevan menggunakan perda, maka sebetulnya memang itulah yang lebih proporsional mengingatkan PSBB ini kan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran soal masker, soal kerumunan yang melebihi jumlah, dan lain sebagainya. Jadi bersifat administratif, bukan bersifat pemidanaan. Sedangkan ada yang dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan itu konteksnya adalah pemidanaan. Jadi saya memandang apa yang dilakukan Polda terhadap Gubernur Anies kemarin itu, kalau dicermati unsur pidananya, maka tidak terpenuhi di situ. Mungkin itu nanti otoritas dari penyidik, tetapi seharusnya klarifikasi itu terjadi pada hal-hal sebelumnya. Artinya banyak juga kerumunan-kerumunan sebelumnya yang kemudian mestinya juga dilakukan terhadap klarifikasi itu. Kerumunan sebelumnya artinya kerumunan di beberapa daerah lainnya yang juga pernah terjadi, betul, ya? Iya. Orang mengantarkan calon bupati, calon wali kota, itu kan juga banyak kerumunan-kerumunan. Dan kemudian juga protokol kesehatan juga tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Tetapi kan proses klarifikasi itu tidak terjadi oleh aparat penegak hukum. Di sinilah sebetulnya sisi menariknya, ada apa dengan pemanggilan Gubernur Anies kemarin itu. Pertanyaan yang sama saya ke Prof. Hamdan tadi, apakah memang pemanggilan ini juga terkesan sebagai pemanggilan yang mengada-ada atau memang ya sudah sewajarnya saja gitu karena memang ada dugaan pelanggaran protokol kesehatan di sana? Ya memang dalam konteks klarifikasi dari sisi itu adalah hal yang wajar. Tetapi kemudian dalam konteks upaya misalnya menemukan atau pemidanaan, saya kira terlalu jauh kalau mengarah ke situ. Jauh? Karena saya lihat tidak ada unsur dampaknya atau kemudian unsur mens reanya atau unsur niat sengajanya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Tetapi kalau kemudian konteksnya untuk kembali menjaga konsistensi bagaimana menjaga tidak terjadi penyebaran dan penularan COVID ini, saya kira itu hal yang wajar. Tetapi kalau kemudian di bangunan pikirannya, konteksnya untuk bagaimana proses pemidanaan, maka menurut saya adalah terlalu jauh dan itu akan menimbulkan diskriminasi terhadap yang lain. Yang saya katakan di awal tadi, kenapa yang lain tidak dilakukan itu? Ya, baik. Tadi secara tidak sengaja saya mendengar Prof. Hamdan ingin menyampaikan sesuatu. Iya, jadi memang pemanggilan ini menjadi sangat luar biasa karena ada juga kasus yang sama di berbagai daerah, tidak ada dilakukan pemanggilan seperti ini. Ini saya kira ini perlu jadi perhatian penegak hukum. Jangan sampai
ada anggapan bahwa ada ketidakadilan. Itu tidak bagus ya bagi penegakan hukum kita. Kemudian yang kedua, kalau hanya sekedar klarifikasi, jangan sampai kasus ini akan terulang. Langkah bersama gubernur dan kepolisian dan aparat pemerintah daerah, termasuk penegak hukum daerah, itu nggak masalah, itu bagus-bagus saja karena memang pelanggaran kasus seperti tidak boleh dibiarkan dalam masa PSBB begitu. Baik, cukup menarik tadi Bapak-Bapak dikatakan ada contoh lain begitu ya di daerah lain yang juga punya kasus yang hampir serupa begitu. Di kepolisian kemarin juga sudah dicopot 2 petinggi daerahnya begitu ya di jajaran kepolisian, tapi hanya 1 kepala daerah ini yang sedang diklarifikasi. Mungkin tanggapan dari Prof. Hamdan seperti apa? Apakah memang juga harus ada klarifikasi dari gubernur yang bersangkutan yang juga Kapolda Jawa Baratnya dicopot begitu atau seperti apa gambarannya, Prof? Iya, saya sih semuanya saja diminta klarifikasi kalau terkait dengan kerumunan yang tidak tertangani seperti ini. Ya, jadi nampak ada perlakuan sama untuk semuanya. Jadi biar anggapan masyarakat itu tidak tidak melihat bahwa ada ketidakadilan. Itu tidak bagus menurut saya kehidupan kebangsaan kita gitu. Oke. Baik, saya ke Pak Suparji. Pak Suparji, kalau tadi Anda mengatakan ini masih jauh sebenarnya dari pandangan pidana begitu ya. Kira-kira kalau misalkan yang tepat sebenarnya untuk pemanggilan-pemanggilan ini dengan saksi-saksi yang hari ini juga beberapa dipanggil begitu ya dari jajaran Pemprov DKI Jakarta, apakah memang sebaiknya dikenakan atau dugaan untuk yang pelanggar protokol kesehatan kaitannya dengan Perda mungkin? Ya, saya kira memang yang lebih proporsional adalah bagaimana antara Polda, ya, kemudian pemerintahan daerah itu melakukan sebuah pembahasan bersama agar kedepannya menjadi lebih tertata dengan baik, tidak terulang lagi. Soal yang sudah terjadi, gitu kan, bahwa sanksi itu kan sebetulnya bagaimana menjerakan dan sekaligus mengedukasi kepada yang bersangkutan gitu loh. Dalam konteks menjerakan dan mengedukasi itu tidak semuanya harus berujung pada proses pemidanaan. Apalagi konteksnya ultimum remedium pidana dan konteksnya juga bahwa dulu di awal-awal COVID-19 itu narapidana yang ada di dalam penjara itu dikeluarkan karena overcapacity dan untuk mencegah dan sebagainya. Maka pikiran untuk mempidanakan dalam konteks kasus ini saya kira terlalu jauh dan mestinya dieliminasi, tetapi kemudian bagaimana duduk bersama agar konsistensi penjeraan dan edukasi supaya tidak terulang kerumunan-kerumunan itu lebih efektif dilakukan gitu. Kemudian yang kedua juga harus ada asas keadilan, asas keseimbangan kepada yang lain supaya tidak menimbulkan berbagai spekulasi ya. Karena kalau hanya konteksnya DKI Jakarta saja, dan sebetulnya dulu misalnya dalam masa demo Undang-Undang Cipta Kerja juga cukup banyak, itu tidak ada klarifikasi kepada siapapun. Tetapi kemudian ini ada tokoh yang datang, kemudian ada acara pernikahan, tiba-tiba muncul klarifikasi. Nah itu saya kira yang kemudian menimbulkan rasa yang bertanya-tanya atau kemudian menciderai rasa keadilan supaya tidak terjadi lagi gitu. Ya. Baik, pemanggilan itu sebenarnya tidak apa-apa jika memang landasan hukum yang digunakan pun tepat begitu ya diberikan. Ya, betul. Baik, baik Pak Suparji dan juga Pak Prof. Hamdan, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini sudah memberikan informasi yang cukup clear begitu ya kepada masyarakat. Semoga memang perjalanan hukum ini bisa berjalan semaksimal mungkin. Selamat malam Pak Suparji, terima kasih Prof. Hamdan, sehat selalu. Malam. Ya. Baik pemirsa, perbincangan ini masih akan kami lanjutkan kembali di Indonesia Bicara sesaat lagi.